Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang penuh berkah, dan juga kita bersyukur atas waktu dan kesehatan yang Allah tetap berikan kepada kita untuk menuntut ilmu yang insya Allah ilmu ini berguna untuk dunia dan akhirat kita. Setelah kita melewati Ramadan, bulan madrasah, bulan sabar, syahrul sabar, hari-hari kesabaran yang kita lalui, dan kita kembali fitr, artinya kembali berbuka, bukan kembali fitrah, artinya fitrah sebagaimana kita baru lahir, bukan ya. Yang kuat adalah Idul Fitr, kembali makan siang dan lain-lain yang pernah diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan dihalalkan lagi di siang harinya. Makanan yang halal, minuman yang halal, dan lain-lainnya. Hendaklah seseorang menjaga kemuliaan Ramadan dan dibawa di luar Ramadan. Dan kalau bisa nanti memasuki Ramadan yang akan datang, insya Allah Ta'ala, jika Allah izinkan, tidak ada lagi pertanyaan, ya Ustaz, Syekh, apakah lebih afdal baca Quran dengan tafsirnya dan maknanya dengan menghatamkan? Tidak ada lagi pertanyaan seperti itu seharusnya. Karena apa? Allah memberi 11 bulan seseorang hamba Allah yang beriman untuk tadabbur Al-Quran 11 bulan. Walaupun mungkin satu ayat satu hari dia sudah mencapai 300-an ayat, ya. Kalau dia memulainya tadabbur dengan teliti satu ayat satu hari, ya, alif lam mim. Nah, itu apa? Ya, huruf muqatta'ah, dan ada di beberapa surah dan hanya ada di Quran. Tidak ada karangan sebelum dan sesudahnya. Nah, orang mengarang misalkan Aristo atau Plato yang mengarang buku tentang politik dimulai dengan ABC, enggak lucu itu, atau CFD, ya, hanya Quran. Itu saja kalau kita renungi bisa sebulan kalau kita mau gali, ya, begitu. Itulah kayak keindahan Quran, luasnya Al-Quran, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam pernyataannya di akhir wafatnya, aku, ya, merasa rugi hidupku karena belum sempat memahami mufradat atau Al-Quran secara teliti. Padahal beliau tidak nikah karena ilmu, jihad dan lain-lain. Dan tafsirnya sudah ada, dikumpulkan dari berbagai fatwa, jadilah tafsir. Tapi kehidupannya merasa rugi. Karena apa? Karena tidak adanya kemampuan lebih luas lagi. Ya, itulah sifat ilmu. Ilmu itu seperti minum air asin. Semakin diminum, semakin haus. Orang yang mendalami ilmu, semakin dia mendalami ilmu, semakin dia haus. Ya, seakan-akan tidak pernah
kenyang, kalau makan, kalau minum tidak pernah terpenuhi hajat, ya, untuk meminum air. Begitulah sifatnya. Bukan artinya asin buruk, bukan. Ini sebenarnya perumpamaan saja. Dan hendaklah kita menyiapkan diri untuk membiasakan kebaikan di bulan Ramadan dibawa ke 11 bulan. Setelah kita berdoa, ya, semoga Allah menerima amal-amal kita. Makanya setiap salaf berjumpa, taqabbalallahu minna wa minkum, ya itu boleh diucapkan. Ada ulama salaf juga menunggu, dia tidak memulai doa itu, ya. Kita jawab taqabbalallahu minna, sama saja jawabnya, atau wa iyyakum, sama juga. Ada nasihat dari seorang ulama di mana setelah Ramadan hendaklah seorang itu membiasakan diri ibadah rutinnya. Kalau Al-Quran mungkin dia targetkan, seorang ulama mungkin 4 kali, 5 kali, atau 10 kali, atau 60 kali seperti Imam Asy-Syafi'i beritanya seperti itu. Kalau kita mungkin sekali di Ramadan, mungkin di pertengahan sudah habis sekali, yang keduanya mungkin nanti sampai Ramadan kemudian nggak habis-habis, ya nggak apa-apa, ya, tapi dibaca terus, jangan ditinggalkan Al-Quran yang dirak-rak sampai berdebu, nanti bulan Ramadan diseka lagi, tidak begitu. Tahu sekarang sudah ada di HP kita lebih mudah, ya, tapi tetap mempunyai mushaf, karena keutamaan mempunyai mushaf, memiliki baca Quran dari mushaf itu beda, ya, tidak ada gangguan dering dan lain-lain, begitu. Dan juga hendaklah menjaganya seperti menjaga puasa dengan puasa-puasa sunnah seperti Syawal, ya. Syawal ini boleh, kalau memang sibuk seorang boleh mengqadha Syawal di luar bulan Syawal, kalau memang dia sibuk. Kalau yang bagus adalah 6 hari berturut-turut, kalau tidak setiap kapan dia mampu di bulan Syawal. Hindari puasa Syawal di Sabtu, hindari agar tidak bentrok dengan hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, di mana Sabtu hendaklah, ya, andaikan seorang mempunyai akar untuk tidak puasa, makan akar itu agar dia tidak puasa. Begitu maksudnya makna hadis, ya, hindari Sabtu. Jumat, kalau kita Kamisnya puasa, Jumat boleh puasa. Jadi seperti itu. Ada membolehkan, misalkan seorang puasa terakhirnya di hari Sabtu, maka Jumat, Sabtu dia boleh puasa. Kalau bisa, ya, hindari Sabtu. Misalkan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari sudah, Jumat sudah selesai, gitu. Wallahu a'lam. Dan juga sholat malam yang kita biasa 11 rakaat, ada 23 rakaat, hendaklah didawamkan, diteruskan, walaupun witir hanya 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau tidak bisa sholat malam, witir saja, pertahankan seumur hidup kita, karena itu wajib bagi Rasulullah, sunnah muakkadah bagi umatnya. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat, begitu. Ya, baik ba'da salat Isya, sunat rakaat 2 rakaat dan langsung witir, tidur, enggak apa-apa. Ya, atau salat Isya lalu salat 2 rakaat, set jam kita 5 menit 10 menit sebelum subuh atau 15 menit sebelum subuh, bangun langsung salat 2 rakaat atau witir 1 rakaat atau 3 rakaat langsung azan, ya, atau 5 menit, tergantung bangunnya, yang penting sebelum azan. Jika kita niatkan 3 rakaat terus azan, teruskan, ya, kita sudah dapat witir. Setelah itu 2 rakaat qabla fajar itu, tapi tunggu azan selesai. Azan selesai, kita jawab azan, salawat,
ya jawab azan baru sholat lagi 2 rakaat di rumah. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Ini kita dawamkan. Ya, puasa, salat witir, salat malam di luar Ramadan 11 bulan, dan juga sedekah. Ya, infak, sedekah yang sunnah, yang wajib sudah jelas. Yang sunnah, kalau kita biasa memberi di bulan Ramadan, beri terus, walaupun mungkin jumlahnya lebih kecil nominalnya. Nah ini yang disyariatkan ya para ulama menasihati seperti itu. Dan juga hendaklah ulama mengutip, hendaklah seorang itu jangan seperti wanita. Di sini contohnya wanita ya, wanita yang menenun ya, nenun ya, nenun pakai tangan itu apa itu namanya? Kalau bahasa Inggrisnya saya tahu itu apa bahasa sininya tuh, bikin pici ya. Janganlah seperti wanita yang sudah merajut ya, habis itu diurai lagi. Nah, ini orang-orang yang berbuat maksiat di luar Ramadan, puas-puasan, meninggalkan ibadah yang dia biasa kerjakan di Ramadan dan lain-lain, seperti wanita yang merajut habis itu diurai lagi. Ini perbuatan orang gila atau orang stres kurang-kurangnya. Dan kita nggak mau kondisi kita seperti orang gila dan orang stres. Sudah puasa bagus-bagus, sudah tidak ghibah, sudah sholat malamnya ada, baca Qurannya. Coba, ini alam-alam yang membawa kita ke jannah. Tahu-tahu ditinggalkan itu semua berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wah, dawamkan walau sedikit, walau kecil. Ya, amalan yang disenangi Allah, ya. Adwamu walau qillah. Ya, makna qaul terus konsisten walaupun kecil sedikit maksudnya. Dibanding Ramadan sedikit. Ya, puasa Senin Kamis, puasa Abu Daud, puasa Daud, puasa Ayamul Bid itu kecil dibanding Ramadan. Ya, tapi itu penting. Syawal itu semampunya. Baik, sebelum kita masuki bab muqaddimah, masih muqaddimah ya, kita sudah sampai ke halaman 81 ya, di aplikasinya 81 ya, atau page-nya 94 tapi di bukunya 80. Jadi kalau nyari page-nya itu sampai 94 tapi PDF-nya halaman 81. Ini kajian yang ke-25 ya, setelah Ramadan. Kita lanjutkan kajian kemarin saya kasih di sekolahan ya, yaitu kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para wanita. Ini saya ulang di sini karena penting ya. Setelah kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya, kasih sayang Rasulullah terhadap musuhnya ya, kita lanjut kepada kasih sayang Rasulullah terhadap para wanita. Ini dijelaskan 2 hadis ya oleh Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Nijab. Dia mengutip ya, ma'amli betul ya minal banati bisyai wa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak wanitanya, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ya, anak wanita ini sering disebut di dalam hadis, keutamaannya dapat menjaga orang tuanya dari api neraka. Begitu dimuliakannya anak wanita. Hadis Bukhari nomor 1418 dan Muslim 2629. Banyak hadis-hadis seperti itu. Seperti jika kita menjaga anak wanita sampai dia nikah, itu ya pahalanya banyak. Ya, jaminannya jannah. Begitu. Banyak sekali. Dan ada kutipan di sini dari Syekh
Abdul Razak Al-Badr, ya, bahwa syariat Islam memuliakan wanita. Kalau dia anak wanita, ya Allah muliakan. Kalau dia seorang anak kita wanita, Allah muliakan. Karena dahulu para jahiliyah, jahil sekali, namanya disebut jahiliyah, ya. Kita nggak terjemahkan stupid, itu bahasa Inggrisnya. Kalau jahil kan stupid, bodoh. Kita bilang ignorance. Orang yang jahil itu ignorance, gitu. Mereka ini kalau punya anak wanita sangat-sangat benci, sehingga Allah abadikan dalam surat An-Nahl ayat 58-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadim. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ya, punya anak begitu tahu anak perempuannya marah dia. Ya, sehingga ada beberapa kisah di mana ibunya menyembunyikan, ya, anak perempuannya dari ayahnya. Jadi bilang ini anak laki, ya. Sampai lahir sampai besar baru dia tahu ini anak perempuan, maka dibawa ke padang pasir, ayahnya menggali, anaknya membantu, ya, lalu dijorokin anaknya. Anaknya bertanya, ayah ini untuk apa kita menggali? Dia sambil menangis, saya menggali terus. Lalu setelah cukup dalam, lalu anak perempuannya, anak wanitanya didorong. Ini ada kisah ini di Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, di awal-awal hadis, ya, hadis tentang sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Tapi ada mengkhitabkan ke Umar bin Khattab, tapi periwayatan itu dibicarakan oleh ulama, ya, bukan Umar bin Khattab, tapi kebiasaan kaum jahiliyah. Dan ayatnya diteruskan, yatawara minal qaumi min su'i ma bussira bih. Dia, bapaknya, menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Jadi wanita-wanita kan mengurus istrinya, habis itu baru mungkin di kemah di rumah, habis itu baru kasih tahu bapaknya, Tuhan, ini wanita merah banget. Atau disembunyikan, ya, mungkin bawa lari kemana, karena akan dibunuh oleh ayahnya. Sebagaimana kucing laki-laki itu suka makan anak-anak, nggak tahu yang dimakan mana. Biasanya anak laki, takut saingan dia nanti. Walau, ya, yang punya ilmu situ silakan selidiki. Kenapa? Dan hikmahnya apa? Untuk mengurangi jumlah kucing. Itu natural, kita nggak boleh bunuh. Tapi sesama mereka bunuh biasa itu, memakannya, ya. Tapi kita nggak boleh. Kita tetap memfasilitasi, menjaga dari, kalau ada anak kucing, kalau seseorang mau melihara kucing tetap dijaga dari jantannya, karena biasa dimakan. Jangan dikasih makan, ya, jangan tahu, itu nggak benar itu. Ya. Kalau dia mau makan nyolong itu memang sudah sunatullah agar kurang, ya, populasi kucing, itu sudah sunatullah. Hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kucing dijaga, ya, agar jangan mengganggu tetangga lain. Kalau mau punya kucing dijaga, ya. Kita nggak boleh mengganggu tetangga kita dengan apa saja, ya. Dan dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Ayun sikuhu ala huni, ya, am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun, ya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup?
Ya, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi bapaknya berpikir, aku harus menanggung kehinaan ini anak perempuan bertahun-tahun. Dia berpikir, goncang dia. Dan Allah ungkapkan itu. Allah Maha mengetahui hati manusia sampai ya di benak bikin, atau aku akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Jadi Al-Quran yang menyatakan itu, bukan sejarah asal-asalan. Ada Al-Quran, ada hadis, ya, menguburkan hidup-hidup, ya, begitu. Itu kalau dia sebagai anak. Jadi hendaknya dijaga baik-baik, ya, anak wanita kita, dan jangan dinomor duakan, dinomor 100-kan, sama statusnya, ya. Wanita sebagai ibu, ya, wanita sebagai ibu, apalagi, ya, kita sering dengar ini, kita tidak akan mengulang. Silakan dibaca surat Al-Ahqaf, ya, ayat 15. Ya, ini bagus sekali. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kami perintahkan pada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Ya, begitu. Dan ini jelas. Dan ada kasus-kasus di mana orang melahirkan muda, lagi duduk tahu melahirkan, diselidiki, kenyataan kebanyakan orang-orang ini anak-anak nakal yang berzina. Ya, ada yang di toilet, ada yang ini bukan ibu bapak, ya, ibu yang resmi nikah, banyak berzina, dimudahkan. Ya, karena mereka nggak akan merasakan perjuangan pernikahan, melahirkan seorang anak sebagaimana ayat, karena ini penuh pahala. Mereka karena berzina memudah-mudahkan hubungan kelamin, ya, Allah tidak ridho atas perzinahannya, maka lahirnya pun, ya, sambil ngobrol di restoran telah melahirkan. Tapi kalau ibu-ibu yang resmi, ya, suaminya tegang, dia pun tegang, antara hidup dan mati, bahkan taruhannya nyawa. Ini sebagai ujian, perhitungan pahala, guguran dosa. Kalau wafat pun dia syahid, ya, begitu. Beda itu. Dan itu hikmah yang dalam. Ya, orang-orang yang berzina anaknya seakan-akan tidak melahirkan, tidak diberi kemuliaan itu. Tapi anaknya tidak salah, ya, anak tidak salah, begitu. Dan itu wanita, itu panjang sekali, kita akan bahas selanjutnya. Yang tiga, wanita sebagai istri, ya, wanita sebagai istri. Dan Allah menyatakan dalam surat An-Nisa 4:19, wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah dengan mereka secara patuh, bil ma'ruf, ya. Kalau dalam perjalanan pernikahan seorang itu ada goncangan, dia tidak boleh, ya, menyiksa istrinya. Diceraikan juga enggak, ya, hidup sebagai suami istri juga enggak. Tidak diberi nafkah batin, tidak dikasih nafkah, tidak diurus anak-anaknya, enggak boleh. Kalau memang sudah enggak sanggup, ceraikan dengan baik. Ya, dan berita yang saya dapatkan dari para asatiz, ustadz yang ikut di KUA atau kerja di sana, memang setelah Ramadan, ya, Idul Adha, Idul Fitri, banyak kasus perceraian. Wanita mengajukan cerai atau, ya, pokoknya perceraian meningkat. Karena apa? Karena mungkin banyak adanya PHK, ya, kurangnya seorang laki-laki memenuhi kebutuhan, dan wanitanya tidak paham. Nah, sebab itu jika kita dalam keadaan mapan, nasihati istri kita agar suatu saat kita kehilangan kerjaan, ekonomi terpuruk, bersabar itu nasihati, ya. Jangan sampai dia lupa, karena nggak ada di muka bumi ini hidup kekal, nggak ada kekayaan yang kekal, nggak ada. Bisa naik, bisa turun,
ya begitu. Jadi nasihatkan, ya, walaupun sekali-sekali makan apa adanya, nasi sama garam, ya sepermi 1 dibagi 5 boleh, walaupun mungkin punya uang banyak, sekali mendidik boleh. Jalan-jalan nggak harus ke restoran terus, sekali-sekali di warteg dan lain-lain. Kelas-kelas itu dinikmati nggak apa-apa, ya. Agar suatu saat mengalami mereka bersabar. Ya, ini penting pendidikan untuk anak dan keluarga. Dan ini bukan omong kosong, silahkan di Google ya, tingkat perceraian banyak kan dari ekonomi. Suami di PHK, suami pensiun dan lain-lain, yang stres istri dan anaknya. Ya, namun dari wanita asing, bukan ayah, bukan ibu, bukan perempuan, anak wanita kita, bukan kakak kita dan lain-lain, atau adik kita, ya. Perlakuan kita beda lagi. Atau wanita sebagai saudari dan bibi, ya ini juga dapat nasihat, ya. Bagaimana sabda Nabi, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Ini hadis. Sebenarnya Allah mewasiatkan kepada kalian ibu-ibu kalian, kemudian ibu-ibu kalian, kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian bapak-bapak kalian, kemudian keluarga yang paling dekat dengan kalian, dan baru keluarga yang dekat. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kita harus berbuat baik, terutama di bulan-bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, hari raya kebahagiaan. Bahagiakan mereka semampu kita, ya. Dan juga orang-orang yang terdekat, paman, uak, ya, ke atas paman, uak, ya, atau saudara-saudara kita yang lain, yang dekat-dekat, adik kita dan lain-lain, ya. Itu wanita seperti itu, ya, begitu. Baik, kita cukupkan, ya, wanita asing biasa kita berhubungan, adalah kita membantu semampunya. Bab yang kita bahas, kasih sayang Rasulullah terhadap para wanita, di kajian 24, ya, sudah ada videonya, ya. Kebetulan takdir Allah mungkin 50.000 tahun penciptaan. Kita baru mulai kajian dan baru dapat kesempatan anak-anak SD wanita, dan babnya ini, itu takdir dari Allah. Yaitu Allah, Rasulullah menasihatkan wanibatuliya minal banati bisyai'in fa'asana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan suatu dari anak-anak wanitanya, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Terus wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna likulna min dilaw wa in waja syai'in fi dilla'i a'lahu. Ya, aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Sungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat pada tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Tulang rusuk dari bawah ke atas, ini yang paling bengkok, atas nih. Ya, hendaklah hati-hati. Ya, ini peringatan. Kalau Allah menciptakan Adam dari tanah dengan tangannya, ya, pernyataan ini di hadis syafaat. Waktu mereka datang ke Nabi Adam, ya, engkau bapak kami yang pernah tinggal di jannah, dan Allah ciptakan kamu, ya, dengan dari tangannya langsung. Gak usah dipikirkan tangannya, sudah. Tangan kita beda dengan tangan kerak, ya, itu sesama makhluk. Ada lagi hewan yang punya tangan pasti beda, tangan gorila, tapi dipanggil tangan. Apa? Itu sesama makhluk, apalagi tangannya Allah, ya. Zat tangan Allah hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad SAW
tidak tahu juga. Ya. Dan nggak boleh menghayalkan tangan Allah seperti tangan kita atau yang lainnya. Nggak boleh menggambarkan, begitu. Tidak boleh menggambarkan. Ya. Kalau ada Hawa diambil dari tulang rusuk Adam dan diciptakan jadilah Hawa sebagai pendamping di jannah. Ya, hidup bersama Adam karena Adam sendirian. Turunlah, ya, jadilah manusia sampai kita ini. Semua kita turun nabi, tenang aja. Habaib juga semua kita semua ini. Ya, habaib asli, tapi Adam. Ya, Adam. Orang yang kafir juga. Makanya Adam nangis, kadang-kadang senyum, ya, begitu. Dan tidak ada keistimewaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena kulit, bukan karena bapaknya siapa, bukan karena harta, bukan karena bangsa apa. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang paling mulia di antara kamu, ya, adalah yang bertakwa. Begitu. Dan di sini ditetapkan fa'in zahabta tuqimuhu qasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Kadang-kadang hadis ditutup dengan kata-kata yang sama. Ya, wastausu bin nisa'i khaira, ditutup dengan wastausu bin nisa'i khaira. Itu li tauqid, untuk mengingatkan kita pentingnya wasiat kepada wanita. Artinya jika kamu berusaha meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya. Namun jika kamu membiarkannya, maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Saking pentingnya wanita, sehingga awal-awal khutbah Nabi Muhammad SAW, ya, di Idul Fitri atau Idul Adha selalu ada lalu mendatangi wanita. Ya, setelah khutbah laki-laki lalu pergi ke tempat wanita. Karena zaman dahulu kan nggak ada loudspeaker, jauh, ya. Biasanya ada yang menyampaikan, misalkan Alhamdulillah, misalkan Alhamdulillah. Nah, karena ini diriwayatkan di Yaman seperti itu. Saya mobil ribuan di lapangan, mungkin loudspeaker tidak kayak kita, ada penyampaian kayak gitu. Ya seperti di Masjidil Haram. Aslinya dulu nggak ada pengarah suara, oleh sebab itu waktu imam Allahu Akbar, nanti panggilnya Bilal, ya, Allahu Akbar, seperti itu. Nah sekarang itu nggak perlu lagi sekarang, karena wanita udah mendengar. Jadi khatib, kalau antum kita dijadi khatib, sisipkan nasihat untuk wanita di khutbah. Setelah untuk umum, untuk pria, sisipkan di akhir khutbah untuk wanita khusus. Ya, seperti wanita yang di neraka, bersedekahlah, bebaskan dirimu dari api neraka dengan bersedekah. Sungguh aku melihat di neraka kebanyakan wanita, dan lain-lain, hadis-hadis macam itu. Begitu, Allahu a'lam. Nanti mungkin jika ada pertanyaan di bab itu silahkan. Kita lanjut ke halaman 81. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Nah ini bab yang penting juga untuk kita tiru. Ya, karena Rasulullah sejarahnya ditulis oleh umat manusia, ditulis oleh Allah sebelum Rasulullah lahir. Ya, di Taurat dan Injil. Bahkan sahabat juga begitu. Mereka belum lahir sudah ditulis. Tidak ada di muka bumi ini mungkin yang kita tahu ya, seorang manusia ditulis sejarahnya sebelum lahir. Misalkan ahli fisika, setelah dia berkarya baru ditulis. Ya, anak kita baru lahir baru ditulis, lahir tanggal segini di rumah sakit ini, bidangnya ini dan lain-lain, baru ditulis setelah lahir. Tapi orang-orang hebat yang dipilih oleh Allah kebanyakan ditulis sebelum lahir. Nabi Muhammad namanya ada di Taurat, Injil. Ya, di Injil ismu Ahmad, yang Quran menyatakan di Injil
Isa alaihissalam akan mengabarkan, ya, Isa alaihissalam mengabarkan akan datang nanti penerus setelahku, ismuhu Ahmad. Ahmad ya Muhammad. Bahkan Dr. Zakir Naik menyelidiki di kitab Hindu atau Buddha ada nama yang kalau diterjemahkan nama bahasa Sanskerta, kalau diterjemahkan itu Ahmad. Ya, gitu. Banyak kitab-kitab lain menjelaskan tentang keadaan Nabi. Padahal belum lahir lagi, bahkan ratusan tahun sebelum lahir. Ya, Rasulullah lahir di abad 570-an ya, Masehi, tahun 600. Isa alaihissalam 600 sebelum, ya, Isa alaihissalam sebelum lahir udah memberitakan itu, ya begitu. Ya, sebab itu patut kita belajar mengambil sedalam-dalamnya sirah, sejarah beliau karena keutamaan dan manfaat dunia akhirat. Dikisahkan bahwa ada seorang laki melihat Rasulullah SAW mencium seorang anak kecil. Lelaki tersebut pun merasa heran dan bertanya, kalian mencium anak-anak kalian, sedangkan kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Ya. Jadi salah satu indikasi seorang ayah mencintai anaknya, dia menciumnya, ya, menciumnya. Ya, anak-anak kecil dicium, bahkan anak orang lain boleh, tapi dengan izin kalau bisa, karena sekarang sensitif bab itu. Kalau sama-sama tahu bahwa ini adalah menunjukkan, ya, dikisahkan pada seorang laki melihat Rasulullah SAW mencium seorang anak kecil. Rasulullah bukan mencium anaknya, seorang anak kecil, ya, majhul namanya juga saya belum selidiki. Ya, boleh kita mencium anak orang lain, anak kita apalagi. Itu tanda kasih sayang. Tapi ya pastikan ya mungkin kita lagi tidak punya penyakit dan lain-lain, ya begitu. Ya, lelaki tersebut heran, ya, lalu menyatakan dirinya, kami tidak pernah, ya, sedangkan kami tidak pernah lihat, tidak pernah mencium anak-anak kami. Anak-anak kami kalau ini, seorang ini tidak mencium anak-anaknya, ya. Rasulullah SAW pun menjawab, "Aw amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah." Ya. Inilah Rasul itu benar-benar Rasul. Ya. Abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya, bukan Tuhan. Ya, sebagaimana deklarasi orang Nasrani Isa anak Tuhan. Nabi sudah dijelaskan bahwa dia Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ya, tawadu. Ya, apakah aku memiliki apa yang telah Allah cabut dari hatimu berupa sifat kasih sayang? Rasulullah nggak bisa ngasih kasih sayang. Harta bisa, ya, pertolongan fisik bisa, menyimpan barang-barang titipan orang Quraisy kafir syirik, titip barang dijaga Rasulullah. Minjem duit dari Rasulullah kasih, pakaian yang Rasul sedang pakai diminta kasih, nasihat ausini ya Rasulullah, ngasih nasihat. Tapi kasih sayang Rasulullah tidak bisa kasih sayang, yang nggak bisa. Hidayah juga ditetapkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Ya, waktu Abu Thalib berbaring sakaratul maut, Rasulullah ingin sekali, ya Ami, qul la ilaha illallah. Ya Ami, qul la ilaha illallah. Enggak bisa. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah siapa yang kau cintai. Ya, coba Nabi begitu agungnya di sisi Allah, tapi enggak bisa memberi hidayah. Ibunya wafat sebelum Rasulullah jadi Rasul, kakeknya juga, ya, wafat tidak di dalam milah Ibrahim, pamannya juga yang kuat tidak di atas milah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada masalah, silahkan diperdebatkan. Kita cuma berhujah Nabi Ibrahim, bapaknya mati dalam kesyirikan, Nabi Nuh alaihissalam, anaknya mati dalam kesyirikan. Kenapa kita ada masalah?
waktu Allah menjelaskan innaka la tahdi man ahbabta. Tafsir ayat ini adalah berhubungan dengan kegigihan Rasulullah berdakwah kepada keluarga. Ya amin qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Sahabat-sahabat pamannya orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar mendampingi. Apakah kamu ingin meninggalkan din Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib? Begitu. Akhirnya dia mati tidak mengucapkan syahadat. Artinya Nabi Muhammad gak punya apa-apa sebagai manusia, tidak bisa memberi kasih sayang seperti orang Arab ini. Apakah aku memiliki apa yang telah Allah cabut dari hatimu berupa sifat kasih sayang? Ini hadis riwayat Bukhari 5998. Ya, ini apa? Artinya benar-benar Nabi seorang hamba Allah, ya, hamba Allah, abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan sama sekali. Nggak ada sifat ketuhanan, Nabi nggak tahu yang baik. Ya, banyak ayat-ayat itu. Demikian juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menangis ketika cucunya meninggal hingga air matanya keluar. Maka salah satu sahabat Rasulullah SAW pun bertanya mengenai ini. Rasulullah SAW pun menjawab, hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhamaa. Satu orang umum yang nggak disebut namanya kaget lihat Rasulullah mencium anak, ya, seorang anak kecil. Ya, itu rahmah. Jika seorang ayah menciumi anak, itu rahmah yang dari Allah. Seorang ayah pulang kerja lelah, habis dimarahin bos, di jalanan macet, berebut jalan dan lain-lain, mungkin ya begitu mencium anaknya, keluarganya ya hilang penatnya. Ya, itu adalah rasa yang Allah kasih. Dari rahmah itu timbul kesegaran badan, keringat yang bercucuran pun terhapus. Ya, kata-kata bos yang menyakitkan pun hilang setelah kita melihat anak-anak kita menciumnya, memeluknya. Ya, begitulah rahmah. Rahmah akan membawa ketenangan, sakinah. Ya, sakinah wa rahmah. Pernikahan itu ada di dalamnya sakinah wa rahmah. Sakinah dari istri, sakinah dari anak. Jika Allah beri anak, jika Allah tidak beri anak, ya deh, takdir Allah. Allah Maha tahu ya posisi apa kita ini. Jangan bersedih. Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak, tapi posisinya di sisi Nabi tinggi, di umat Islam tinggi, perawi terbanyak kedua atau ketiga ya, dari Abu Hurairah. Ilmunya ya alim, dan Allah Maha tahu kenapa Aisyah tidak punya anak, karena beliau benar-benar mulazamah mendampingi Nabi, berjihad dan lain-lain, ekspedisi dan lain-lain, sampai wafatnya Nabi di pangkuan beliau radhiyallahu anha, ibu kita. Ya, begitu. Jadi jangan jadi ukuran mulia sebagaimana ayat yang kita pelajari semalam, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, alhaakumut takatsur, perbanyak ya. Membanyakkan anak, berbangga dengan anak dan harta itu termasuk yang aib. Tapi Rasulullah bangga dengan anak. Aku berbangga dengan umatku. Ya, maka berbanyaklah, nikahlah wanita yang banyak anaknya, yang penuh kasih sayang. Dalam hadis, makna hadis gitu, karena aku akan bangga nanti. Rasulullah boleh, karena umat. Ya, begitu. Kita boleh bangga dalam arti kalau berhasil mendidik ya dalam batas-batas tertentu untuk memotivasi para bujang, kamu nikah. Rasulullah bangga dengan bayarnya anak kamu dan dididik, bukan banyak saja. Ya, begitu. Dan ya demikian kepada anak-anak, demikian juga disebutkan bahwa Rasulullah menangis ketika cucunya meninggal. Jadi seorang Rasul itu seorang manusia, cucunya meninggal dia nangis, ya. Lalu dia jawab, sahabat heran, Rasulullah nangis ya, kok bisa ya Rasulullah nangis?
Rasulullah bukan robot. Robot aja bisa nangis kalau didesain. Ya, robotnya ada orang beli robot buat nangis terus. Ya mungkin ada. Ya, robot aja bisa. Kok Rasulullah nggak boleh nangis? Rasulullah nangis karena punya hati, tersentuh hatinya. Ya begitu. Ini merupakan kasih sayang yang Allah Jalla jadikan di hati-hati yang banyak. Sungguhnya Allah ya Jalla menyayangi hamba-hambanya, ya penyayang. Kalau kita sayang kepada makhluk-makhluk lemah, dari perempuan, dari wanita, dari anak-anak, laki-laki dan wanita, ya, dari istri-istri ibu kita dan lain-lain, atau orang-orang yang dekat dengan kita, maka Allah akan kasih sayang kepada kita. Rezeki akan diluaskan, problem akan diselesaikan. Ya. Ada aksi, ada reaksi. Allah akan membalas aksi kita. Aksi kita lembut pada anak-anak, bermain dengan mereka, mencintai mereka, mendidik mereka, menasihati mereka, menafkahi mereka, ya, membela mereka jika dizalimi oleh seorang, ya, dengan adil, ya begitu. Itulah ya yang syariat Islam mengajarkan melalui nabinya. Ya. Nah, Rasulullah menjawab, ya, aku nangis, ya. Ini merupakan kasih sayang. Hadhihi rahmatun ja'alahu Allahu fi qulubi ibadi. Ini Allah yang jadikan aku nangis. Ya, begitu. Dan wa inna ma yarhamullahu min ibadi ruhama. Ya, begitu. Sebenarnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Ini penting. Dan coba lihat, Rasulullah mendidik pada setiap saat mendidik. Beliau ya murabi, pendidik asli, ya, ulama rahbani. Kalau di sekarang ada ulama rahbani. Kalau dia memang rahbani, artinya selalu mendidik di kapan saja. Saat beliau mencium ditanya, ada pendidikan di situ, ada hadis tercatat dan dicatat oleh umat Islam. Tidak ada satu makhluk yang di muka bumi ini yang begitu detail catatannya kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Rasulullah menangis saat cucunya meninggal. Sahabat bertanya, diterangkan, ditambahkan. Bukan jawabannya, ya saya menangis gitu doang. Enggak. Ya, dijelaskan ini merupakan kasih sayang yang Allah Jalla menjadikan di hati hamba-hambanya. Jadi kasih sayang di hati itu dari Allah. Makanya ada orang yang nggak mencium, kami nggak pernah cium tuh anak kami. Ya apa boleh buat kalau Allah telah mencabut rasa kasih sayang kamu di hati kamu. Bahkan sekarang ada yang membunuh anaknya takut kelaparan. Ada orang nikah tinggalin anak dan istrinya karena nggak bisa ngasih makan, nggak bertanggung jawab. Di dunia dia bisa selamat, cari lagi wanita lain. Di akhirat nanti itu anak akan menuntut. Mungkin anak memaafkan, tapi Allah akan mengadili dia. Kenapa dia meninggalkan anak-anaknya? Padahal itu anak sahnya dia, istri sahnya, tanpa diputuskan cerai atau tidak. Itu orang-orang yang zalim sekali. Zalim kepada darah dagingnya. Kezaliman yang besar. Setelah syirik, ya syirik, ya syirik, zaliman yang besar. Jadi adalah seorang bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Ya, jangan, ya ada kisah, ya seorang cerita pada saya, seorang setelah di PHK akhirnya cerai, jualan ini nggak laku, akhirnya cerai. Setelah cerai, suaminya dapat kerjaan lagi, terus punya anak lagi 2. Akhirnya ekonomi susah lagi, cerai lagi. Ya nggak seperti itu keluarga, sehidup semati. Jangan main ya. Mau makan nggak nasi sama garam bertahan. Ya wahai istriku sayang, ya sudah miskin kamu mulutnya kotor, jangan. Kalau udah makan sama garam, nggak begitu. Kita lembutkan hati istri kita, anak-anak kita. Kita makan sama garam ya hari ini. Insya Allah ya besok dapat uang kita makan lebih enak. Begitu. Ya.
Usahakan seorang laki-laki sudah miskin harta, miskin akhlak, musibah nikah dengan laki-laki seperti ini. Maka kalau kita punya anak perempuan, pastikan akhlak calon-calon mantu kita ini yang baik akhlaknya. Ya, kalau kerjanya bagus, alhamdulillah. Kalau mapan ekonominya, alhamdulillah. Itu bonus. Tapi yang penting adalah din. Karena anak kita bisa ditinggalkan kapan saja kalau dinnya buruk. Walaupun dia orang kaya mungkin. Ya. Takutnya waktu nikah dengan anak kita kaya, begitu di pertengahan jalan dia PHK atau bisnisnya bangkrut, karena dia tidak ada din, dia akan zalim. Ya, begitu. Ya, tinggal 10 menit lagi jika ada pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan saya habiskan dulu. Rasulullah juga bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil. Ya, ini hadis Tirmidzi dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Laisa minna banyak hadis-hadis seperti ini. Ya, man raghiba min sunnati falaisa min. Barang siapa benci akan sunnahku, yaitu pernikahan, bukan dari golonganku. Bukan kafir, bukan yakhruj minal millah, bukan keluar dari agama Islam. Jadi sarah hadis ini yang benar adalah tidak sempurna mengikuti Nabi. Bukan kafir, orang yang benci sama anak ada, kasar sekali sama anak ada. Itu bukan kafir, tapi dia dosa besar. Tidak mengikuti nabinya yang penuh kasih sayang. Ya, bukan dari golongan kami orang tidak menyayangi anak kecil. Sampai dinyatakan begitu oleh Rasulullah. Dan Rasulullah dalam amalannya sangat penuh kasih sayang. Lagi sholat, ya hadis ini kita sudah lalui. Lagi sholat terdengar anak kecil nangis, dia cepatkan. Tadi ingin sholat banyak. Dan juga contoh kasih sayang adalah menasihati. Kalau melihat anak saudara kita ingin bahaya, walaupun itu bukan anak kita, kita bergegas menolongnya, nasihatin. Nah, jangan main dekat tembok itu, nanti kamu ketiban. Nanti aku bilangin ayah kamu loh, begitu. Kalau dia main bercanda di masjid, kasih tahu, nah jangan bercanda, nanti ayah kamu marah loh. Dan bapak-bapak yang punya anak di kalangan kita ya nggak boleh marah. Syaratnya kadang-kadang nasihat harus keras, karena jenis anak kita jenis anak yang kayak gimana. Ada yang anaknya dilirik aja paham, ada anak harus dikeraskan suaranya atau dipegang. Ini kita harus toleran terhadap bapak-bapak, ibu-ibu yang lain agar memberi izin ya untuk tasamuh, toleran terhadap orang lain yang niatnya baik memperbaiki anak kita. Karena kita nggak bisa menjaga anak kita 24 jam. Anak bergaul dengan anak yang lain. Memang kita izinkan ya, saya pun di sini mendeklarasikan, saya izinkan anak saya dinasihati dengan keras, dengan lembut, atau dengan dipegang, dicekal tangannya ya untuk menyelamatkan mereka dari keburukan. Silahkan. Dan kita jangan marah kalau anak kita digitukan. Itu tanda kasih sayang seorang muslim kepada muslim yang lain. Ya, begitu. Mudah-mudahan pelajaran hari ini cukup jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga kita berusaha mengikutinya. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika ibu kandung sudah meninggal, itu mana yang lebih diutamakan gitu, yang dihormati? Apakah ibu tiri atau saudarinya ibu atau saudari kita sendiri yang perempuan untuk memelihara keluarga? Ya, jika ibu kandung sudah wafat, terus siapa yang dimuliakan setelah itu? Ayah masih ada? Ayahnya masih. Ya, kita muliakan yang paling dekat dengan yang sedarah, ya, senasab, ayah, ya, sebibi ayah, ya, kakaknya ayah dan lain-lain, dan ponakan-ponakan sepupu. Setelah itu yang berhubungan dengan pernikahan dengan ayah kita, itu ibu tiri kan,
Ayah saya itu boleh, ya. Ibu tiri ini dihormati juga semampunya, ya. Dan ini menjaga kebahagiaan seorang ayah. Dalam rangka menjaga hati seorang ayah, seorang itu harus taat harus sayang kepada yang dicintai ayah. Ya begitu. Taruhlah kita nggak cocok dengan ibu tiri kita, sudah lupakan itu. Kita sedang menghormati ayah dengan menghormati pilihannya. Jangan berantem terus sama ibu tiri, berarti kita akan mengganggu kebahagiaan ayah kita. Bahkan ada, dan ini di kalangan keluarga kami sendiri, ya, ibunya meninggal, ayah nikah lagi, anak-anaknya nggak ada yang senang, bahkan memusuhinya. Akhirnya ayahnya cepat stres, stroke, meninggal. Ya, nggak ada ibu, nggak ada ayah sekarang. Kita jaga ayah kita dengan menjaga pilihannya. Mungkin anaknya buruk, baru kita nasihatin, ayah cari yang baik, ayah ini kurang paham din dan lain-lain. Silahkan. Kalau itu nasihat melalui ayah, ya nanti ayah kan ingin berdakwah dan lain-lain. Begitu dialog dengan ayah. Jangan memboikotnya, tidak salah, tidak ini. Ini nggak boleh. Lebih, ya. Setelah dari garis ayah kita hormati bibi, uwa, ponakan, yaitu sepupu kita hormati dari ayah. Bagian menghormati ayah, karena ayah masih hidup, ibu kan belum meninggal. Ayah masih hidup, bagian menghormati ayah adalah menghormati pilihannya. Anaknya, anak tirinya, mungkin dia nikah dengan janda, kita hormati semua. Ini ajaran Islam, dan ini dekat, pahalanya langsung. Kita menghormati manusia, muslimah, itu juga nggak ada hubungan apa-apa, dapat pahala. Ya, apalagi ada hubungan dengan ayah kita. Ayah kita bahagia karena kita baik kepada pilihannya. Membahagiakan ayah adalah pahala. Ya begitu. Sebagaimana pertanyaan seorang datang ke Nabi, wahai Nabi, apa yang kami perbuat untuk orang tua kami yang telah wafat? Engkau berbuat baik kepada orang yang mereka berbuat baik. Oleh sebab itu Rasulullah begitu ada saudarinya Khadijah yang suaranya mirip Khadijah, dalam rangka menghormati kasih sayangnya beliau terhadap Khadijah langsung dimuliakan. Ya, begitu, dikasih makanan, dikasih begitu. Ya, padahal nggak ada hubungan darahnya, nggak ada, cuma ipar. Ya. Dan juga waktu sahabat bertanya, apa yang kami perbuat? Engkau berbuat baik kepada sahabat ayahmu dan ibumu. Maka hendaklah kita, setelah ayah meninggal, ibu meninggal, kalau ayah ibu sering memberi seseorang, orang itu kita kenal, apalagi saudara, bibi dan lain-lain, kita datang mewakili itu. Kalau dulu bapak sering datang ke fulan, paman kita yang dia cintai, ngasih uang, kita juga begitu. Pahalanya mengalir ke kita dan orang tua. Ya, itu tanda kasih sayang kita kepada ayah kita yang telah wafat. Ya, nah kalau ayah kita wafat, dia punya istri, ya artinya ibu tiri kita, tetap kita sambung itu. Karena ya, bekas mantu, kan kita punya anak nih, anak nikah dengan anak kita, ya, terus cerai, ya, itu tetap, ya, tetap mantu itu. Misalnya karena dia nggak boleh nikah dengan kita kan. Misalkan anak perempuan nikah, cerai sama suami, cerai dari suaminya, itu anak laki nikah, cerai dengan anak kita sebagai suaminya, itu tetap mahram, nggak boleh kita nikahin karena mereka pernah nikah. Syaratnya pernah dukhul, telah jima, ya sudah, jadi mahram terus. Nggak boleh kita nikahin, ngobrol boleh, jilbab boleh,
gitu, tapi yang batas-batas tertentu itu dalam Islam. Jadi hendaklah seorang menghormati ibu tirinya ya semampu dia, ya begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Masih ada? Ya sudah pas 1 jam. Belum ini ya suruh. Dan dalam agama Islam itu agama yang paling lengkap urusan hal seperti ini. Di agama lain tidak ada. Di kehidupan orang-orang Barat tidak terlalu memperhatikan ini, ya. Tapi mereka ada ekstrim, di mana mereka mengharamkan nikah dengan sepupu. Ya, sepupu dipanggilnya incest. Incest adalah perzinahan antara sepupu. Itu mereka haram itu. Kita enggak, ya. Boleh sepupu nikah, ya. Makanya banyak ada beberapa suatu ras, kelompok, golongan yang biasanya nikah cari yang terdekat. Boleh itu, ya. Kalau masalah genetik agak lemah turunnya itu saya nggak paham. Yang jelas Islam membolehkan. Kalau agama Kristen mengharamkan itu. Itu incest dipanggilnya, seperti sibling, adik nikah sama kakak. Begitu mereka menghukuminya. Dalam Islam tidak boleh, ya, gitu. Dan pelajaran ini insya Allah sampai sini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan keluarga, dan untuk sekalian yang hadir, baik nanti yang mendengarnya di video. Silakan jika ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan lagi? Dan layak kita setiap ngaji berniat mengamalkan, karena ini adalah ilmu aplikatif, ya. Antum misalkan kursus teknisi AC, tapi nggak pernah praktek, itu nggak bisa. Montir mobil, ya, itu harus dipraktekkan, diamalkan artinya. Kursus 3 tahun montir mobil, tapi nggak pernah nyentuh mobil, lupa bawa ini piston mana, crankshaft yang mana, ya, ring share yang mana, nggak tahu, benda itu lupa, ya. Nah begitulah ilmu din. Kalau dia nggak diamalkan, dia akan cepat lupa, hilang. Makanya belajar ilmu din, diamalkan, diniatkan. Kalau belum mampu, kita berdoa pada Allah, ya Allah, aku telah mendengar ilmu ini dan ini, tapi aku masih lemah, ya Allah, kuatkanlah aku untuk mengamalkannya. Begitu. Seorang itu tak paham dirinya, bukan banyaknya ilmu. Sebagaimana al-hakumut takatsur, masuk ke dalamnya memperbanyak-banyak ilmu. Masuk ke dalamnya ada seorang ustaz menjelaskan memperbanyak hadis. Dia hafal hadis segini sekedar untuk menunjukkan manusia bahwa dia hafid, menghafal Quran untuk hafiz saja. Itu masuk ke dalamnya apa saja yang seorang bangga, ya, terutama harta dan anak. Ya, demikian kita mengaji walaupun sedikit untuk diamalkan dan semampu kita. Dan nggak usah menggunakan ilmu ini untuk menyoroti kawan-kawan yang lain. Ibda binafsi, dari diri kamu, ya. Ya, anfusakum alaikum nara. Yang Allah perintahkan, jaga dirimu dan keluargamu. Ya, orang lain sekedar ya kita nasihati, boleh. Ya, kita kan udah ngaji, kenapa kita masih begini ya, akhi? Boleh begitu, boleh. Ya, tapi jangan terlalu sibuk ya menyoroti tingkah laku orang-orang, ya, dan melupakan dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Ya, saya bermaaf sekali lagi jika ada kesalahan dalam mengutip ayat dan hadis dan juga membahas ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.